Barang siapa yang menyangka bahwa dirinya bisa berhasil sampai ke surga tanpa jerih payah amal, maka dia adalah orang yang berangan-angan. Dan siapa yang mengira bahwa hanya dengan usahanya, dengan jerih payahnya amal yang sudah dia lakukan, dirinya berhasil masuk surga, maka dia adalah orang yang merasa tidak butuh pada Allah. Jadi tetaplah melakukan amal tanpa kemudian berbangga dengan amal yang kita lakukan. Mencari surga, meminta surga tanpa amal itu termasuk dosa. Wa alamatul haqiqah tarku mulahadatil amal la tarkul amal. Salah satu tanda hakikat amal itu adalah tidak mengomentari amal yang telah dilakukan. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajuzu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menjadikan dirinya taat kepada Allah dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Ayyuhal walad, walau qara'tal ilma mi'ata sana wa jama'ta alfa kitab la takunu musta'addan li rahmatillahi ta'ala illa bil amal. Wahai anakku, meskipun engkau menuntut ilmu selama 100 tahun dan kamu sudah menghafal belajar 1000 kitab, engkau tidak bersiap sedia menerima rahmat Allah Ta'ala kecuali dengan mengamalkan ilmu yang ada pada diri. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan. Jadi siapa yang berharap bisa bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari-hari ini kita memang berhadapan dengan cuaca panas yang ekstrim, yang kalau bahasa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, inna li jahannama nafasain, nafasan fis syita wa nafasan fis saif, fa asaddu ma tajiduna minal bardi min zamhariraha wa asadda ma tajidu minal harri min samumiha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya neraka Jahannam itu punya dua nafas. Nafas pada saat musim dingin dan nafas pada saat musim panas. Maka kalau sedang berada di musim panas yang ekstrim atau panas yang ekstrim, maka kalian rasakan itu adalah bagian dari nafas panasnya neraka Jahannam. Dan kalau dinginnya ekstrim yang kalian rasakan suatu saat nanti setelah musim dingin, juga itu berasal dari neraka Jahannam. Jadi neraka itu tidak cuma panas ya, ternyata juga dingin yang ekstrim itu. Nah, itu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyebutkan bahwa
para penghuni neraka itu nanti akan minta pertolongan kepada Allah itu dengan meminta sesuatu yang dingin. Lalu oleh Allah diberikan angin yang dingin, tetapi angin yang dingin itu bisa membuat terbelahnya tulang karena dari saking dinginnya. Lalu karena tidak kuat, minta yang panas lagi. Jadi dua keadaan ekstrim ini, kalau panas banget atau dingin banget, itu adalah nafasnya neraka jahanam yang jaraknya jauh. Ya, bayangkan kalau jarak kita saja, bumi ini dengan matahari kan sekitar 149 juta kilometer. Itu nolnya itu 8 jaraknya. Itu sudah panas. Bagaimana kalau didekatkan matahari jaraknya 1 kilo atau 1, ya, dalam bahasa hadis itu apakah 1 kilo, pokoknya 1 itu sudah tidak bisa dibayangkan. Kecuali nanti yang bisa memayungi kita itu adalah bacaan-bacaan Quran. Jadi yang bisa menjadi mendung-mendung untuk bisa kita tidak panas itu adalah bacaan-bacaan Al-Quran itu. Nah, sebenarnya peristiwa-peristiwa yang terjadi itu bisa menjadi hikmah buat kita supaya kemudian kita bisa belajar dalam hidup ini. Misalnya saja ketika ada orang yang suatu saat kena siram air panas gitu kan, lalu kemudian dia nangis bukan karena kena siram air panasnya saja, bukan. Ternyata dia menangis karena ingat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surat Al-Hajj ayat 19. Ya, ini termasuk orang-orang yang hafal-hafal Quran itu, kebetulan tersiram panas ya, atau kemudian yang sudah tahu gitu. Dia ingat ayat Al-Quran itu, yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim. Nanti orang-orang yang ada di neraka itu nanti akan disiram kepalanya itu dengan air yang mendidih atau air yang panas. Jadi itu yang membuat dia menangis. Jadi ketika tersiram air panas itu bukan hanya sekedar dia kemudian sakit ya, tetapi yang dia rasakan adalah bagaimana membayangkan ayat Al-Quran yang menggambarkan orang-orang yang ada di neraka itu, lalu kemudian air panas itu ditaruh di atas kepalanya, disiramkan, dan tingkat panasnya itu memang berbeda dengan panas yang dia rasakan ketika kemudian tersiram air panas. Jadi setiap peristiwa itu menjadi hikmah buat dia, yang kalau bahasanya Dana Zohar dan Ian Marshall itu namanya kecerdasan spiritual. Orang yang punya kecerdasan spiritual itu setiap peristiwa bagi dia punya makna, bagi dia punya hikmah. Itulah kenapa kemudian seseorang itu dikatakan cerdas spiritual ketika setiap peristiwa yang terjadi pada dirinya itu pasti memiliki hikmah, pasti ada maknanya di situ. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini kita akan kaji satu doa dari Rasulullah SAW yang biasanya menjadi salah satu zikir pagi kita atau wirid pagi kita, yang doanya sudah umum dan lumrah dibacakan, tetapi nanti kita akan melihat tentang bagaimana semangat beramalnya. Jadi doa atau wirid pagi yang biasa kita baca itu, ini riwayat dari Ibnu Majah, adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, ini doa yang kita baca. Jadi sunnah Nabi itu untuk membaca doa ini di pagi hari, di waktu kita berada di posisi awal hari. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kemudian ilmu itu bermanfaat, lalu kemudian rizkinya rizki yang baik, lalu kemudian amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menarik sebagai pengantar dari
doa ini ketika kita ingin memahami tentang permohonan kepada Allah agar ilmu yang kita ketahui itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena Rasulullah SAW juga mengajarkan doa agar kita terlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Kita bermohon kepada Allah agar kemudian terlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Imam Al-Ghazali menulis risalah kecil itu, Ayyuhal Walad. Itu kalau risalah kecil itu dibahas juga bagus nanti. Jadi di antara sekian banyak kitab yang ditulis oleh beliau, menulis Ayyuhal Walad, risalah tentang jawaban terhadap muridnya. Ada seorang murid senior dari Imam Al-Ghazali yang kemudian bertanya kepada Imam Al-Ghazali, karena dia sudah lama ikut Imam Al-Ghazali, belajar ilmunya, semua dipelajari terus, semuanya dipelajari, adab-adabnya, tentang ilmu macam-macam. Terus kemudian di akhir dia belajar sama gurunya ini, sama Imam Al-Ghazali, dia terketuk hatinya, saatnya mungkin mau menyampaikan ilmu itu, atau kemudian dia ingin berpikir dulu, sebenarnya ilmu-ilmu yang sudah aku kuasai sekarang ini, mana yang kira-kira bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang bisa aku amalkan, mana yang bisa dia lakukan. Lalu menulislah murid Imam Al-Ghazali yang senior ini kepada beliau, gurunya Imam Al-Ghazali, sebenarnya mana guru yang paling pas nanti bagaimana bermanfaat atau tidak. Lalu kemudian Imam Al-Ghazali itu menulis jawaban terhadap pertanyaan muridnya tentang ilmu-ilmu itu dalam risalah kecil tapi luar biasa manfaatnya itu, Ayyuhal Walad. Dan itu bisa menjadi kajian yang cukup menarik buat kita semua. Nah, di awal risalah itu yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali sebagai jawaban terhadap muridnya, beliau menulis beberapa hadis Rasulullah SAW, juga termasuk asar-asar dari para sahabat tabi'in, itu ditulis untuk memberikan sebuah jawaban penguat terhadap pertanyaan-pertanyaan dari muridnya itu. Jadi di pagi hari kita sudah dituntut untuk bermohon kepada Allah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, lalu kemudian amal yang diterima. Di awal risalahnya itu, karena ini kaitannya dengan masalah ilmu dan amal, beliau kemudian menulis hadis Rasulullah SAW riwayat dari Imam At-Tirmidzi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan timbanglah amal-amal kalian sebelum ditimbang. Jadi ini mengingatkan kepada muridnya. Jadi disebut Ayyuhal Walad itu wahai anakku. Jadi artinya Ayyuhal Walad itu wahai anakku. Jadi muridnya ini karena sudah lama menjadi muridnya Imam Al-Ghazali, maka kemudian disebut dengan anak. Wahai anakku, itu banyak sekali nasihatnya. Nah, di risalah itu di awal itu ditulis tentang hadis ini. Hisablah dirimu sebelum kalian dihisab, dan timbanglah amal kalian sebelum ditimbang. Jadi kira-kira kita bolehlah nanti pulang ke rumah atau kapan ngitung-ngitung gitu kan, engkau riamon tembung berumah ya amal lah, kok mun umpamanya cabut setia berumah cokok ndak itu amal itu, terus ditimbang-timbang lagi kan, ini gimana? Itu bagian dari mengingatkan kita ya. Kalau dalam bahasa hadis itu lebih ekstrim lagi itu, siapa yang umur 40 tahun tapi ke 40 tahun lah ya, 40 tahun terus 40 tahun itu kejelekannya masih lebih banyak dari kebaikannya, itu alamat itu sudah, itu hati-hati itu. Apalagi sudah 50 sampai 60 tahun, itu memang berat sebenarnya. Nah, kita diingatkan untuk menghisap diri sendiri kita dulu, lalu kemudian menimbang-nimbang.
Nah, beliau juga menulis apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika beliau menyampaikan pendapat atau kata-kata bijak yang dikeluarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Man dhanna annahu bidunil juhdi yasilu fahuwa mutamanni wa man dhanna annahu bi badril juhdi yasilu fahuwa mustagni. Barang siapa yang menyangka bahwa dirinya bisa berhasil sampai ke surga tanpa jerih payah amal, maka dia adalah orang yang berangan-angan, katanya Imam Ali. Dan siapa yang mengira bahwa hanya dengan usahanya, dengan jerih payahnya amal yang sudah dia lakukan, dirinya berhasil masuk surga, maka dia adalah orang yang merasa tidak butuh pada Allah. Jadi ini mengingatkan juga bahwa orang itu tidak bisa imannya itu tanpa amal. Ya, memang disebutkan oleh beliau Imam Al-Ghazali, orang itu bisa masuk surga itu dengan hanya iman itu tanpa amal, tapi masih berat rintangannya. Kenapa? Karena dia akan dicek imannya sudah betul apa tidak. Setelah itu dia termasuk orang yang rugi atau bangkrut enggak, karena dia pasti berinteraksi dengan kehidupan sosial. Nah, oleh karena itu dituntut dengan amal. Maka kata Ali bin Abi Thalib itu, siapa yang menyangka bahwa dirinya akan masuk surga tanpa beramal, tanpa jerih payah, maka dia orang-orang yang hanya berangan-angan itu. Dia hanya orang berangan-angan. Tetapi siapa yang sebaliknya, dia ekstrim juga bahwa dia sudah beramal, sudah kerja, sudah gini, maka dia yakin dengan amalnya itu masuk surga, maka dia adalah orang yang merasa tidak butuh Allah. Jadi tetaplah melakukan amal tanpa kemudian kita harus menjadi orang yang berbangga dengan amal yang kita lakukan. Al-Hasan rahimahullah kemudian juga menyatakan begini, talabal jannati bila amalin zanbun minadz-dzunub. Mencari surga, meminta surga tanpa amal itu termasuk dosa dari sekian banyak dosa. Nah, jadi minta surga tapi enggak ngamal, dia tidak melakukan amal, itu dosa itu dari sekian banyak dosa. Sama dengan apa itu anak-anak muda itu, apa itu sekali hidup nikmati lalu masuk surga, nyaman itu. Anak-anak muda itu kan gitu, sekali hidup dinikmati, jangan dia-sia-siakan, ayo bersenang-senang karena hidup cuma sekali, setelah itu mati masuk surga katanya. Masya Allah, luar biasa itu. Jadi berharap talabal jannah bila amalin dzanbun minadz-dzunub. Jadi mencari surga tanpa amal itu termasuk dosa dari sekian banyak dosa. Tetapi diingatkan juga oleh Al-Hasan rahimahullah itu, wa alamatul haqiqah tarku mulaqadatil amal la tarkul amal. Salah satu tanda hakikat adalah amal itu adalah tidak mengomentari amal yang telah dilakukan, bukan tidak beramal gitu loh. Jadi salah satu tanda hakikat adalah tidak mengomentari amal. Jadi amal-amal yang sudah kita lakukan tidak usah dikomentari, bukan berarti tidak beramal, harus beramal. Maka Nabi SAW sudah menggambarkan itu ya. Jadi orang yang cerdas dan orang yang bodoh itu, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajuzu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menjadikan dirinya taat kepada Allah dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang bodoh itu, orang yang dungu itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dia berangan-angan dapat ampunan Allah. Itu orang yang bodoh. Lebih jauh kemudian Imam Al-Ghazali itu dalam risalah Ayyuhal Waladnya itu menasihati begini, Ayyuhal Walad,
walau qara'tal ilma mi'ata sana wa jama'ta alfa kitabin la takunu musta'addan li rahmatillahi ta'ala illa bil amal. Wahai anakku, meskipun engkau menuntut ilmu selama 100 tahun dan kamu sudah menghafal belajar 1000 kitab, engkau tidak bersiap sedia menerima rahmat Allah Ta'ala kecuali dengan mengamalkan ilmu yang ada pada dirimu. Ini peringatan dari Imam Al-Ghazali. Jadi walaupun sudah banyak baca kitab, ilmunya sudah banyak yang dia pelajari, tapi kok tidak diamalkan, kamu tidak akan dapat rahmat Allah. Memang orang beramal itu tidak cukup untuk bisa masuk surga dan tidak sebanding. Amal apa saja itu, sebanyak apapun, berapa tahun kita beramal, itu tidak sebanding dengan nikmatnya Allah. Berupa surga itu tidak sebanding. Tetapi orang yang kemudian tidak beramal itu, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah, termasuk diantaranya dapat surga itu. Karena di dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang amal itu. Misalnya disebutkan oleh beliau liqaulihi ta'ala, karena ada banyak firman Allah Ta'ala itu di dalam Al-Quran. Di antaranya Quran surat An-Najm ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa seseorang manusia itu tidak memperoleh selain apa yang sudah diusahakan waktu di dunia. Di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110 juga, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shaliha. Jadi siapa yang berharap bisa bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh. Jadi di dalam Al-Quran itu ada perintah-perintah itu semuanya. Di Quran surat At-Taubah ayat 82, jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan dari apa yang selalu mereka kerjakan waktu di dunia. Di dalam Quran surat Al-Kahfi 107 sampai 108 juga, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus yang menjadi tempat tinggal mereka, kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah darinya. Di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh. Makanya kalau Imam Hasan tadi mengatakan minta surga tanpa beramal itu dosa, itu dari sekian banyak dosa. Nah, itu berhayal, berangan-angan. Nah, termasuk tadi disebutkan, jadi orang berilmu harus beramal. Makanya orang seperti saya ini Pak, itu risikonya lebih besar dari bapak-bapak ini. Risikonya lebih besar. Jadi kemarin ada teman-teman itu yang menyatakan, kok tako ya, kok tako. Itu waktu Isra Mi'raj itu salah satunya Nabi itu diperlihatkan orang yang kemudian ya diputar lidahnya, putar-putar. Siapa itu? Umatmu yang suka ngajak kebaikan tapi enggak melakukan. Jadi orang yang berilmu tapi tidak beramal, risikonya besar. Risikonya besar. Makanya guyonnya teman-teman itu lebih baik jadi penghulu daripada penyuluh katanya. Iya, tapi alasannya bukan itu Pak. Ternyata lebih banyak ininya penghulu daripada penyuluh gitu kan. Kalau penyuluh tidak ada, tidak guyon aja tadi. Jangan di. Jadi kalau itu cuma alasan aja, alasan tidak bisa bicara di depan umum. Alasan ada yang begitu, tapi ada yang murni gitu, berat.
Tetapi memang juga di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW itu juga disebutkan orang yang berdakwah itu kesempatan pahalanya besar kalau kemudian orang yang mendengarkan itu dapat rahmat Allah, ya, lalu kemudian mengikuti apa yang disampaikan, mengamalkan, itu dapat persis seperti apa yang dilakukan orang itu. Untungnya di situ memang. Jadi tidak mengurangi kesempatannya, hanya risikonya juga besar. Makanya katanya Imam Al-Ghazali itu, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan atau tidak beramal itu bahaya juga. Ibarat orang yang kemudian punya pedang banyak lah. Dia suatu saat di gurun pasir atau di hutan gitu. Terus ada harimau, ada singa. Tapi pedang sebanyak itu tak yangku. Ya paku nih kakak nih. Jadi itu bisa menjadi bahaya buat dirinya. Tetap tidak ada gunanya gitu kan. Harus dipakai itu supaya kemudian mengamalkan ilmunya itu. Maka tidak ada gunanya itu. Harus betul-betul diamalkan. Nah, tentu nanti pada titik berikutnya adalah bahwa orang beramal pun juga bisa tidak diterima amalnya manakala kemudian tidak ikhlas atau kemudian tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Karena memang yang disebut amalnya itu mutaqabbala, itu amalan mutaqabbala itu adalah amal yang kemudian ikhlas, lalu kemudian betul-betul sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi setidaknya adalah bermuara dari keinginan agar kemudian dia bisa melakukan amalnya itu dengan ilmu yang sudah diketahui oleh diri orang tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji Bapak dan Ibu sekalian tentang bagaimana semangat amal dari sahabat Nabi yang pertama kali dari umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi tadi itu doanya adalah, mari bersama-sama dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi itu 3 permohonan kita di pagi hari, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ilmunya bermanfaat, ya, karena kalau ilmunya tidak bermanfaat itu bisa menjadi hujah yang berbahaya nanti di akhirat. Termasuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendengarkan, bukan cuma yang di depan, mendengarkan sudah tahu ilmunya, siapa engkau tak tahu. Iya kalau tidak tahu benar, tapi kalau sudah tahu tidak ada alasan lagi itu. Tidak ada alasan lagi, sama sebenarnya punya kesempatan untuk itu. Nah, sekarang yang ilmu yang bermanfaat tadi ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang kedua adalah rezeki yang baik. Itu kita minta kepada Allah pada waktu di waktu pagi sudah ya, berdoa. Karena kita tahu bahwa rezeki itu kan ada 3 macam ya. Ada yang disebut dengan rizqul am atau rizqul maghful. Jadi rezeki yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kita sudah ditanggung oleh Allah rezekinya. Hatta cicak, cicak yang di dinding-dinding itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang tidak berpikir, gimana itu cicak itu bisa hidup? Gimana? Nyamuknya mau dimakan, nyamuknya tidak ada atau jauh. Itu Allah sudah nanggung. Termasuk ikan-ikan yang ada di lautan itu Allah yang nanggung. Itu namanya ar-rizqul makful atau ar-rizqul am. Bahkan orang yang sakit di rumah tidak kerja itu sudah ditanggung oleh Allah. Melalui siapa? Melalui kerabatnya, melalui familinya. Itu namanya ar-rizqul am. Orang kafir siapapun makhluk di dunia ini Allah sudah tanggung. Itu namanya ar-rizqul makful atau ar-rizqul am. Yang kedua adalah ar-rizqul maksum, rezeki yang dibagi-bagi oleh Allah. Faddalallahu ba'dukum ala ba'din. Allah akan melebihkan satu orang dengan yang lainnya. Dengan apa? Dengan bisa, dengan usaha, dengan intisar kemana-mana, bekerja keras, dia memanajemen, dia berbisnis, dia berdagang. Itu adalah ar-rizqul maksum. Allah akan bagikan kepada
seluruh makhluk yang kemudian berbeda-beda usaha dan intisarnya. Jadi tergantung. Jadi kalau ada orang itu bukan Islam tapi kok begini, bagus dia manajemen dagangnya dan jual belinya, bagus, ya berhasil, tidak ada lihat apa. Jadi itu namanya arizkul maksum. Orang muslim yang dagangnya bagus, usahanya bagus, kerja kerasnya kemana-mana, ya itu bagian dari arizkul maksum. Memang Allah bagi-bagi sesuai dengan ikhtiar dia, sesuai dengan usaha dia, sesuai dengan bagaimana dia memanajemen yang ada. Dan yang ketiga adalah arizkul mau'ud, rizki yang dijanjikan. Allah menjanjikan memang rizki kepada orang yang bertakwa, misalnya min haitsu la yahtasib. Jadi jangan kemudian iri dengan itu ta'alaku, Pak Kiai Ruh ta'alaku, mak bisa banyak. Jadi tidak usah ditebak-tebak, oh lain itu amplop lain banyak, itu lain, itu urusan lain itu ya. Jadi itu bisa jadi memang dari sekian banyak amplop itu sebenarnya biasa-biasa saja, tapi malaikat lalu kemudian ada yang seolah-olah ngasih dibuka umat 5 juta. itu memang arizkul mau'ud. Jadi rizki yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa, dijanjikan kepada orang-orang yang suka bersedekah, dijanjikan kepada orang-orang yang kemudian menepati janji. Banyak yang Allah janjikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka kepada orang-orang yang khusus disampaikan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi masuknya itu apakah itu ar-rizkul am, ar-rizkul maksum, atau ar-rizkul mau'ud yang dijanjikan. Kita berusaha di tiga-tiganya itu. Kalau di pertama sudah wajib, tetapi kita berharap rizki itu adalah baik buat kita. Maka tidak hanya sekedar halal, tapi juga rizki itu baik. Artinya bisa jadi rizki itu halal, tapi bisa tidak thayyib pada kita kalau kemudian tidak kita pakai dengan pas di jalan yang benar. Maka minta mulai pagi hari itu ilmu yang bermanfaat, lalu kemudian rizki yang baik. Nah, yang ketiga ini, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bermohon agar amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amalan mutaqabbal. Jadi amal yang diterima. Ini terjadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah ketika ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kira-kira kunna fi janazatin fi baqi al-gharqad fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adna haulahu qala ma minkum min ahadin ma min nafsin manfusatin illa kutiba makanahu minal jannah wan nar wa illa qad kutiba syaqiyatan aw sa'idatan. Faqala rajulun ya Rasulullah afala nattakilu ala kitabina wa tada'al amal. Jadi Rasulullah itu pernah kemudian dalam satu pekuburan itu dikelilingi oleh beberapa sahabat. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyatakan, tidak ada di antara kalian dari jiwa yang ditiupkan ruh kecuali dia telah dicatat tempatnya, apakah dia mati di surga, apakah dia akan masuk surga atau neraka. Juga dicatat apakah dia akan sengsara atau bahagia selama di dunia. Lalu ada orang yang bertanya, kalau begitu ya Rasulullah, kita tidak perlu beramal, katanya. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, i'malu fakullun muyassaru lima khuliqa lahu. Beramallah, karena kalian akan dimudahkan sesuai dengan apa yang terjadi pada kalian. Lalu beliau kemudian membaca Quran surat Al-Lail ayat 5-7. Nah, ketika mendengar hadis Nabi ini bahwa Rasulullah menyuruh kita untuk beramal, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Bekerjalah kamu, beramallah kamu, karena nanti setiap kamu akan dimudahkan sesuai dengan nasib kamu. Maka kalau memang mau bahagia, ya lakukanlah amal yang bisa membahagiakan. Kalau kamu kemudian ingin sengsara, sebenarnya karena kamu sendiri yang kemudian tidak melakukan amal. Katanya Bashir bin Ka'ab ketika mendengar hadis ini, dia berkata, fal'an najiddu wa na'mal. Inilah saatnya kami akan
berusaha keras untuk beramal, beraktivitas. Jadi semakin semangat. Makanya teman-teman di Nur Muhammad ini saya lihat luar biasa. Jadi semangatnya itu kerja untuk amal itu luar biasa. Kerja untuk amal-amal. Ibu-ibu, bapak-bapak terus istiqomah. Karena saatnya kalau kita dibahagiakan oleh Allah, karena kita memang mencari jalan untuk bahagia itu di surga nanti atau di akhirat. Dan pada saat kemudian kita tadi tidak beramal, jangan sampai kemudian futur ya, karena futur itu berbahaya. Nah, Surakah bin Ju'sum setelah mendengar hadis ini dia berkata, "Fala akunu abadan asyadda ijtihadan fil amal minnil an." Aku tidak pernah sesemangat sekarang ini dalam beramal. Katanya Surakah bin Ju'sum. Karena Rasulullah menyatakan, kan sudah tahu orang ini surga, ini neraka. Allah sudah tentukan ini akan bahagia atau sengsara nanti di dunia. Maka lalu kemudian kalau begitu kita diam saja, tawakal saja. Maka Rasulullah justru mengatakan, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah, semangatlah kamu dalam beramal, karena nanti akan dimudahkan sesuai dengan apa yang kamu usahakan. Sehingga para sahabat yang mendengar itu lalu mengatakan, mulai saat ini saya akan semangat beramal. Jadi tidak diam saja, Bu, punya ilmu diam, tidak kemudian meneng saja, tapi dia terus melakukan aktivitas. Tetapi juga sebaliknya, jangan terlalu semangat beramal tapi tidak tahu ilmunya, itu bahaya juga. Maka itu modelnya seperti orang-orang Nasara itu. Jadi semangat tapi tak berilmu. Kalau model Yahudi kan ilmunya banyak tapi tak lakoni. Makanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi maghdub, orang yang dimurkai Allah itu seperti orang-orang Yahudi itu. Berilmu tapi tidak ngamalkan. Tahu model-model hak asasi manusia itu dilanggar, membunuh orang sebenarnya, tapi tidak dilakoni oleh mereka. Ilmunya ada pada mereka. Kok ilmu demokrasi, HAM di mana? Tapi mereka membunuh. Itu memang dimurkai Allah orang begitu itu. Jadi orang pinter tapi tidak beramal dimurkai. Sebaliknya, walau dolin itu dan juga bukan orang-orang sesat itu semangat pak amal, ilakuni tapi tak angku ilmu. Lah pokok nak lakoni gitu kan. Jadi bahasanya kalau orang-orang Nasara itu kan begitu, semangat gitu, tapi sampai kemudian menuhankan nabinya gitu. Nah itu model-model yang kemudian sesat ya. Dan itu orang-orang yang sesat. Jadi jangan modelnya seperti dimurkai Allah itu, berilmu tapi tidak beramal, pinter tapi tidak banyak melakukan amal, atau sebaliknya semangat tapi tak didasarkan pada ilmu. Contohnya adalah dari saking semangatnya dia tidak tahu ilmunya, habis subuh karena di Mekah terus sholat gitu kan, padahal itu haram, tidak ada sholat setelah subuh kecuali nanti sudah waktunya suruk atau kemudian sholat duha. Karena dari saking semangatnya habis subuh sholat itu, ketika ditanya mungkin mak tak baca dulu pompong bodek dia ya. Jadi semangat tapi tidak pakai ilmu, itu berbahaya juga, sesat gitu kan. Jadi kalau saya pernah ngajari sholat di rutan itu, ada orang yang sholat di lapas itu pak. Jadi ketika takbir itu tangannya di atas kepala, Allahu Akbar. Saya kebetulan mau ngajarkan tentang itu. Jadi kalau Rasulullah itu hadisnya adalah sejajar dengan bahu, yang kedua adalah ini sampai telinga. Ini aja pilihannya ada dua. Jadi kalau bapak kemudian seperti ini pak, apa pak dasar? Ya dasarnya cuma kalau menyesal, tobat, iya tobat pak, menyesal. Tapi coba selalu takbir dari saking semangat, terus tak ada itu dalilnya. Itulah bahasa sesat juga. Jadi orang yang semangat alaku apa, tapi tak aku ilmu, itu sesat. Waladhdallin itu juga. Maghdub itu yang dimurkai tadi itu berilmu tapi gak diamalkan. Nah singkat saja ini karena sudah. Jadi sahabat Abu Bakar itu kelebihannya ketika beramal satu, Abu Bakar itu kompetitif beramal. Jadi dia semangat beramal sampai adu-aduan sama
Umar bin Khattab. Maka di dalam Quran surat Al-Baqarah 271 itu beberapa mufassir kemudian menyatakan bahwa ini ayat untuk Abu Bakar dan Umar karena selalu adu-aduan amal. Jadi Umar ketika sudah kok sudah banyak ini, separuh harta saya diberikan, tapi ternyata kemudian kalah sama Abu Bakar yang lebih banyak. Jadi memang adu-aduan. Jadi mengatakan setelah itu Umar mengatakan la asbiquhu ila syai'in abada. Ambung kok selamanya aku tidak bisa mengalahkan amalnya Abu Bakar ini. Karena memang adu-aduan, Pak. Kompetitif tapi bagus. Itu namanya dalam konsep fastabiqul khairat. Jadi bapak-bapak jamaah boleh adu-aduan cepet-cepetan sop pertama di sini boleh. Itu bagus. Adu-aduan banyak lah Bapak, tapi bukan untuk riak-riaan, tapi kompetitifnya. Nah, Abu Bakar itu menjadi orang yang semangat beramalnya sangat luar biasa, dia kompetitif. Yang kedua, Abu Bakar itu ketika beramal dalam sehari itu variatif. Jadi ini hadis yang sudah sering kita dengar, riwayat Abu Hurairah, ketika Rasulullah tanya, siapa yang hari ini puasa? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini mengantar jenazah? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini ngasih sedekah pada orang miskin? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini kemudian menjenguk orang sakit? Saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah sampai mengatakan, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Siapa yang beramal dengan variatif dalam satu waktu, berkumpul banyak amalan, maka dia akan dipastikan masuk surga. Nah, jadi jangan berhenti dalam variatif itu. Bapak misalnya sekarang sudah ngasih masjid sedekah 1 juta, terus nangi mengkonala seharian, maring kok lah jadi awal hari ini. Jangan. Jadi harus variatif. Ada yang sakit, ayo silakan. Ada yang perlu bangun, silakan. Jadi ada variatif dalam beramal. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar. Keistimewaan Abu Bakar itu variatif dan kemudian berkumpul banyak amal dalam satu hari itu, dalam satu waktu. Nah, yang ketiga, Abu Bakar itu pemaaf dan lemah lembut. Ini sudah kita kenal ceritanya dalam hadisul ifki, itu pemaaf dan lemah lembut. Nah, dan kemudian yang terakhir, beliau dikenal sebagai orang yang siddiq, ya, jujur, yang dalam banyak tafsir para ulama mufassir itu kemudian menyebutkan bahwa kalimat-kalimat siddiq, jujur itu banyak dipuji kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau 4 inilah yang sebenarnya menurut saya, setelah saya coba rangkum dari berbagai kitab itu, Abu Bakar itu punya keistimewaan itu. Sehingga umatnya Nabi Muhammad yang pertama kali masuk surga adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi salah satu umatnya dari Nabi Muhammad yang masuk pertama kali surga itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sekali lagi karena dia semangat beramal, yang kedua variatif dalam beramal, lalu kemudian orangnya lembut dan pemaaf, lalu kemudian dia jujur. Inilah kelebihan dari sahabat Abu Bakar yang mungkin bisa kita tiru, karena bagian dari orang yang bisa bersanding dengan Nabi Muhammad nanti di surga adalah minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada wassalihin. Jadi yang bisa bersanding dengan Nabi itu adalah salah satu diantaranya adalah siddiq, berjujur dalam keberagamaannya. Itu yang ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan setiap pagi kita berdoa kepada Allah. Di antara zikir, di antara wirid kita adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.